Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Kiranya saudara di rumah dalam keadaan yang sehat dan sukacita di sore malam hari ini. Saudara-saudara, hari ini tanggal 16 Oktober 2020 kembali saya menyapa saudara-saudara, Bapak Ibu di rumah yang menyaksikan siaran Persekutuan Keluarga. Dan mari saudara-saudara, kita mau mengikuti persekutuan ini, kita mau membawa persekutuan ini dari awal sampai akhirnya ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh baik kuasa-Mu dan pertolongan-Mu bagi kami. Di tengah kehidupan kami, di tengah karya pekerjaan kami, Engkau selalu hadir.
bahkan juga di tengah pergumulan kami, Engkau selalu menolong kami tepat pada waktunya. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhusus di hari ini, kami dapat menikmati hari ini bersama dengan orang-orang terkasih, orang-orang yang kami cintai yang ada saat ini di sekitar kami. Semuanya bukan karena kebetulan, tetapi karena pertolongan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau terus dan terus bersyukur di dalam hari-hari kami, karena Tuhan selalu baik bagi kami. Di kesempatan yang begitu sukacita ini Tuhan, kembali kami mau datang ke hadapan Tuhan, dan kami mau membawa hati segenap pikiran kami untuk belajar firman Tuhan. Kiranya juga Tuhan menyertai kami, segenap hati, pikiran kami, telinga kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan kehendaki agar kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami adalah manusia yang lemah dan terbatas Tuhan. Kiranya Roh Kudus bertahta di dalam hidup kami, di dalam waktu kami saat ini, sehingga kami dapat menemukan kebaikan yang boleh kami lakukan itu. Kami menyerahkan diri kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita saudara di sore malam hari ini diambil dari Mazmur pasal 128. Mazmur pasal 128. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara di rumah, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk mengambil Alkitabnya. Kita baca bareng-bareng saudara-saudara Mazmur 128. Di sana diberikan judul berkat atas rumah tangga. Kita baca bareng-bareng ya saudara-saudara. Berkat atas rumah tangga, Mazmur 128. Nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudara, demikianlah sabda Tuhan yang kita baca dari Mazmur pasal 128. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca saudara, tetapi mendengar dan berusaha keras melakukan firman itu di dalam hidup keseharian kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menurut Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini di rumah, kira-kira saudara-saudara, keluarga yang bahagia itu seperti apa sih? Keluarga yang bahagia itu kira-kira yang bagaimana menurut saudara-saudara? Nah, ini mungkin banyak jawaban yang saling beragam satu dengan yang lain. Keluarga yang bahagia menurut saya adalah keluarga yang mungkin bisa kumpul bersama setiap hari, saling bercerita bersama di meja makan setiap hari. Atau keluarga yang bahagia tatkala dolan bareng, jalan sama-sama ke suatu tempat piknik. Atau juga keluarga yang bahagia ketika satu dengan yang lain boleh terus saling memperhatikan walaupun jaraknya jauh-jauhan dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya setiap dari kita, keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya punya harapan untuk menjadi bahagia. Dan ukuran kebahagiaan itu berbeda satu dengan yang lainnya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, yang paling menarik hari ini kita lihat dari Alkitab kita. Alkitab kita itu memberikan gambaran yang begitu inspiratif
bagi kita, setiap kita, saudara-saudara, anak-anak Tuhan, untuk membangun keluarga bahagia di dalam Tuhan. Nah, kalau tadi masing-masing punya perspektif, punya pemahaman bahagia yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi saudara, malam hari ini kita mau belajar bagaimana Alkitab, bagaimana firman Tuhan memberikan satu gambaran yang sama, kadarnya bahagia, menjadi keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Seperti apa ya kira-kira keluarga yang bahagia di dalam Tuhan? Nah, saudara-saudara, di Mazmur 128, di situ judulnya berkat atas rumah tangga. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Pemazmur menyinggung, berkisah tentang berkat atas rumah tangga. Nah, kalau kita berbicara rumah tangga, pasti di dalamnya tidak lain tidak bukan ada keluarga inti, ada suami, ada istri, dan juga ada anak atau anak-anak. Nah, saudara-saudara, pemazmur mengatakan bahwa keluarga atau rumah tangga, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau masing-masing dari keluarga mempunyai satu hal itu, takut akan Tuhan, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak, maka hidupnya akan diberkati luar biasa. Kuncinya takut akan Tuhan. Tetapi saudara, kita lihat lebih jauh bagaimana masing-masing suami, istri maupun anak atau anak-anak dikehendaki untuk dilakukan, ya saudara-saudara. Lihat, yang pertama gambaran tentang suami. Suami itu dikehendaki agar takut akan Tuhan, menjadi suami yang dapat menikmati kerja secara mandiri. Nah, gambaran suami yang bahagia itu menurut saudara seperti apa sih? Nah, ini pertanyaan untuk para suami gitu ya, para bapak-bapak. Gambaran suami yang bahagia menurut bapak-bapak, menurut saudara sekalian apa sih? Nah, tidak lain tidak bukan, kalau menurut Alkitab saudara, gambaran suami yang bahagia adalah suami itu betul-betul takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu artinya betul-betul menjadi suami yang menghormati Tuhan, betul-betul menjadi suami yang taat melakukan kehendak Tuhan, betul-betul menjadi suami yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, gambaran lain suami yang bahagia adalah yang memakan hasil jerih payah tangannya sendiri. Kita baca tuh di ayat 2, saudara-saudara. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Apa maksudnya, saudara-saudara? Di satu sisi, suami itu tidak diperas. Di satu sisi, suami yang bahagia itu tidak tertindas atau tidak diperbudak oleh orang lain. Ia tidak jadi sapi perah, kerja keras tapi hasilnya semuanya dinikmati oleh orang lain. Di sisi lain juga, saudara-saudara, seorang suami juga tidak memperbudak orang lain. Ia tidak menikmati hasil curian atau korupsi ketika bekerja. Ia tidak menjadi serigala bagi sesama yang menikmati hasil dari penderitaan orang lain. Nah, suami berbahagia bersama dengan keluarganya karena menikmati hasil kerjanya, karena bersuka cita dengan hasil kerjanya, kerja kerasnya sendiri di dalam kemandiriannya. Nah, mari kita bertanya, para bapak-bapak, para suami, ketika bekerja, ketika merajut karya kita di usaha bisnis kita. Nah, apa kita itu sebagai para suami, laki-laki, pasangan, apakah kita itu lebih banyak takut akan Tuhan atau justru kita hanya takut kepada manusia? Nah, saudara-saudara, itu patut kita renungkan, khususnya bagi para suami-suami. Kita itu takut akan Tuhan atau sebetulnya kita hanya takut pada manusia? Apakah ada
di antara kita yang memperbudak atau diperbudak. Entah itu memperbudak pasangan kita, memperbudak orang lain di sekitar kita dan lain sebagainya. Mari kita renungkan saudara-saudara. Apakah para suami, kita sebagai suami, kita sebagai pasangan, kita sebagai kepala rumah tangga, kita punya roh takut akan Tuhan atau tidak? Bagaimana dengan gambaran para istri, saudara-saudara? Gambaran tentang istri kita bisa lihat di ayatnya yang ketiga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Wah, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Saudara pernah lihat pohon anggur yang subur? Pohon anggur yang buahnya banyak sekali? Nah, saudara, betapa segarnya ketika kita memetik dan mencicipi, mengecap buah anggur yang ranum. Nah, sama dengan istri, saudara-saudara. Anggur adalah lambang kesukaan dan kesegaran. Artinya apa? Artinya sang istri akan membawa sukacita dan kesegaran di dalam keluarga. Istri yang bahagia adalah istri yang bisa membawa sukacita dan kesegaran di dalam keluarganya bagi suami, bagi anak-anak. Pohon anggur juga melambangkan kelimpahan dan kemakmuran jasmani dan rohani. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya istri akan membawa kelimpahan dan kemakmuran di dalam keluarga. Dengan apa? Dengan karakter, dengan tutur kata, dengan perbuatan baik. Seorang istri akan membawa kebaikan atau suasana manis di dalam keluarga. Ia seperti pohon anggur yang subur yang menghasilkan buah yang manis, bukan buah yang kecut. Kalau makan anggur yang kecut nggak enak toh, saudara-saudara. Kita maunya anggur yang manis. Sama dengan hal ini. Nah, bagi para ibu-ibu, bagi para istri, nah, bagaimana cara berkomunikasi di dalam keluarga kita? Bagaimana ibu-ibu, para istri berkomunikasi secara lisan? Atau bagi yang punya media sosial, bagaimana kita berkomunikasi di dalam media sosial? Kata-kata yang kita pakai selama ini ketika kita berbicara kepada suami kita, ketika kita berbicara kepada anak-anak kita, sudahkah kita memakai kata-kata yang membangun atau justru kita menggunakan kata-kata yang melukai? Sudahkah para istri berkata-kata dengan membawa damai atau justru menyebar kebencian? Nah, bagaimana para istri juga dalam menggunakan uang, hemat atau boros? Nah, itu yang jadi peristiwa-peristiwa keseharian yang menentukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Bagaimana dengan anak-anak, saudara-saudara? Gambaran tentang anak-anak kita baca masih di ayat 3, saudara-saudara. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anak digambarkan seperti tunas pohon zaitun. Nah, sudah pernah lihat saudara-saudara pohon zaitun? Akar pohon zaitun itu bisa sangat kuat masuk ke dalam tanah. Sampai kira-kira kurang lebih ukurannya 6 meter, saudara-saudara. Dan menjalarnya itu lebih jauh ke samping, ke segala arah. Tidak hanya ke satu arah, tetapi ke segala arah akar-akarnya merambat. Dan juga masuk ke dalam tanah sedalam 6 meter kira-kira. Nah, saudaraku yang terkasih, akar semacam ini, akar pohon zaitun, memungkinkan pohon zaitun itu tumbuh di lereng berbatu-batu selama musim kering. Jadi saudara bisa bayangkan pohon zaitun itu tumbuh di bukit-bukit berbatu yang tanahnya minim. Pohon zaitun juga bisa tumbuh. Nah, akar tersebut memungkinkan terus menghasilkan buah zaitun, saudara-saudara, selama berabad-abad. Bahkan kalau pohon zaitun itu ditebang, akan muncul beberapa tunas baru dari akar-akarnya. Nah, ini melambangkan apa, saudara-saudara? Akar juga menggambarkan persekutuan yang mendalam dengan Tuhan, yang membuat anak-anak bisa kokoh,
dimanapun mereka berada, tetap segar dan selalu menghasilkan buah. Nah saudara, di dalam persekutuan yang erat dan mendalam dengan Tuhan, sebagai tunas pohon zaitun, anak-anak akan menjadi anak-anak yang tahan banting, selalu tegar dan segar dalam segala cuaca, dan selalu menghasilkan buah karakter dan karya yang mulia. Karakter dan karya Kristus akan tampak di dalam kehidupan mereka. Nah, pohon zaitun juga adalah pohon yang multiguna, saudara-saudara. Semua bagian pohonnya dapat dimanfaatkan untuk banyak sekali keperluan. Untuk obat, untuk kosmetik, untuk masakan, untuk membangun rumah dan sebagainya. Lantas maksudnya apa? Anak-anak jadi digambarkan sebagai pohon zaitun. Nah, anak-anak sebagai tunas pohon zaitun yang akan berguna di setiap bidang kehidupannya. Tidak hanya di sekolahnya, tetapi juga di gereja, di rumah, di pergaulan, di pekerjaan. Maka dari itu, anak-anak yang bahagia di dalam Tuhan adalah anak-anak yang dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nah, bagi anak-anak, bagi adik-adik yang menyaksikan tayangan ini, bagi kita sebagai anak-anak mengamati karakter kita, kehidupan kita selama ini, bagaimana kita sebagai anak di dalam merajut kehidupan kita bersama dengan orang tua kita. Apakah kita sebagai anak-anak yang tahan banting, atau justru kita adalah anak-anak yang mungkin sering terbawa perasaan, sering mutung, sering ngambek, dan lain sebagainya. Di dalam pergaulan kita sesama anak-anak, sesama remaja, dan lain sebagainya, kita itu jadi pribadi yang banyak jadi beban atau jadi berkat. Nah, berusahalah untuk jadi berkat bagi banyak orang, karena kita disebut di dalam firman Tuhan adalah tunas pohon zaitun. Maka dari itu, saudara-saudara, kebahagiaan sejati di dalam keluarga menurut firman Tuhan tidak hanya dinikmati oleh keluarga, tapi meluas sampai ke kota, bahkan sampai ke negeri. Kita lihat, saudara-saudara, kiranya di ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Keluarga yang bahagia juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya, bagi banyak orang sampai luas sekali, saudara-saudara. Itulah keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan. Kuncinya apa, saudara? Kuncinya adalah jadilah setiap anggota keluarga yang punya roh takut akan Tuhan. Maka kita akan disebut orang-orang yang berbahagia. Maka kita akan disebut keluarga yang berbahagia. Nah, saudara-saudara, mari kita sharing di dalam keluarga masing-masing malam hari ini. Bisakah kita menjadi keluarga yang terus berbagi berkat kebahagiaan bagi sesama kita? Bisakah kita menyusun rencana yang nyata pada saat ini di tengah pandemi ini, menjadi keluarga yang bahagia, yang bisa menjadi berkat bagi sesama yang saat ini sedang kekurangan? Keputusan ada di tangan keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, keluarga-keluarga Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri.
Mari saudara-saudara kita menyatukan hati kita sebagai keluarga-keluarga di dalam Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan adalah keluarga yang punya roh takut akan Tuhan. Setiap anggota keluarga, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga kami semua dapat bersatu menjadi keluarga yang benar-benar menjadi berkat serta memuliakan nama Tuhan selalu. Tuhan, bimbinglah kami sebagai keluarga-keluarga Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan, kami mau selalu diperbaharui Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang boleh berkarya, menjadi keluarga-keluarga yang boleh mempersaksikan Tuhan bagi setiap orang di sekitar kami. Tuhan, kami sebagai suami, kiranya juga Tuhan tolong kami untuk terus bekerja dengan baik, bekerja dengan sukacita, dan tentunya dapat menghasilkan buah seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami juga boleh mencintai pasangan hidup kami. Kami boleh mencintai anak-anak kami. Dan juga kami boleh menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Begitu juga dengan para istri, para ibu rumah tangga yang menyaksikan siaran ini. Tuhan tolong jamah kami. Tuhan tolong berkati setiap istri, setiap ibu rumah tangga yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah juga kami boleh menjadi istri-istri yang takut akan Tuhan, menjadi berkat melalui sikap tutur kata kami, melalui tindakan kami, baik itu di dalam relasi kami antar keluarga maupun di media sosial yang boleh kami pakai. Biarlah kami juga boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bagi anak-anak, kami dikatakan di dalam firman Tuhan adalah tunas pohon zaitun yang berakar, yang dapat menembus tanah, yang dapat berkembang ke segala arah. Maka dari itu Tuhan, pimpinlah kami agar kami dapat menjadi berkat, baik itu di sekolah kami, baik itu di gereja, baik itu di masyarakat di mana kami tinggal. Biarlah juga kami menjadi anak-anak di dalam pertumbuhan kami yang terus memuliakan Tuhan, yang terus takut akan Tuhan, yang punya hati yang benar-benar bijaksana di dalam mengolah perasaan kami, di dalam mengolah setiap pergumulan masa muda yang boleh kami lalui saat ini. Tuhan, berkatilah keluarga kami, berkatilah setiap keluarga inti kami, keluarga besar kami. Kami percaya roh Allah mempersatukan kami. Kami juga berdoa untuk pergumulan kami Tuhan, Tuhan yang mengerti, dan kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersandar. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persekutuan kita di malam hari ini telah selesai. Namun saya percaya damai sejahtera dan kasih Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan saudara sekalian yang menyaksikan siaran ini. Sampai jumpa di dalam persekutuan mendatang, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.